Ingat, muslimah sejati bukan dilihat seberapa banyak lelaki yang memuja atau mencintainya. Itu dilihat dari sejauh mana ia mampu menjaga kehormatannya dan mampu menjaga, mempertahankan cinta sucinya hanya untuk kekasih halalnya, yaitu suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira, dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan di video kali ini, karena Umi sendiri perempuan, jadi mungkin sekarang di video-videonya Umi akan sering membahas tentang bab-bab perempuan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan. Pasti kita semua ingin masuk surga. Surganya istri itu terletak pada keridhaan suami. Karena apa? Ketaatan istri terhadap suami itu surga jaminannya. Seperti hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, seorang perempuan yang melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan-bulan puasa, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Itu hadisnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita sebagai istri atau calon-calon istri ingin masuk surga, kuncinya di situ. Kuncinya adalah ridhonya suami. Bagaimana sih cara kita untuk bisa dapat tiket surga itu? Nah, apa saja yang perlu seorang istri lakukan terhadap suami agar mendapat tiket masuk surga? Yang pertama apa? Kuncinya yang pertama, seorang istri ketika ada permasalahan apa saja ya, itu harus bermusyawarah dengan suami. Jadi nggak boleh seorang istri jalan sendiri, ingin usaha ini jalan sendiri, ingin kemana jalan sendiri, enggak. Tetap menentukan apapun, masalah apapun harus musyawarah dengan suami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika seorang istri ingin keluar rumah, maka hendaknya dia harus berpamitan atau meminta izin terlebih dahulu. Walaupun keluarnya hanya sebentar atau sebatas mau beli sabun, beli sampo, itu tetap harus pamitan kepada suami. Dan keluarnya itu juga dengan seperlunya saja. Enggak izinnya beli sabun, ternyata mampir sana ngerumpi di sini, mampir sini ngerumpi di sini gitu, enggak. Jadi seperlunya saja, ketika sudah dibeli ya langsung pulang, seperti itu. Yang ketiga, ketika suami tidak berada di rumah atau suaminya sedang keluar, maka seorang istri harus bisa menjaga diri dan juga menjaga harta bendanya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34. Jadi di situ dijelaskan yang artinya, maka perempuan-perempuan solehah, yaitu mereka yang taat kepada Allah dan juga mereka yang mampu menjaga diri saat suami tidak berada di rumah, karena sesungguhnya Allah telah menjaganya. Berarti yang dikatakan perempuan soleh itu bisa menjaga diri saat suami tidak berada di rumah. Bukan malah suami tidak di rumah terus seenaknya pergi kemana-mana, jalan-jalan kemana, enggak. Jadi ketika suami tidak di rumah, maka seorang istri harus bisa menjaga diri dan harta bendanya. Yang keempat, seorang istri itu tidak boleh menemui tamu laki-laki kecuali ada
pendamping mahram atau wakil mahram. Jadi kalau kita di rumah nggak ada suaminya, ada tamu laki-laki, itu nggak boleh sembarangan untuk menerima tamu laki-laki, kecuali ada mahramnya yang mendampingi atau wakil mahram, seperti itu ya. Jadi nggak asal kita berada sendirian perempuan di rumah malah menerima tamu laki-laki, itu nggak boleh. Dan yang kelima, seorang istri itu harus selalu berwajah ceria atau sumeh ya, nggak boleh beraut cemberut. Jadi harus selalu sumeh kepada suaminya. Apalagi kalau suaminya baru pulang dari bepergian ataupun mau bepergian, itu seorang istri harus selalu bersalaman atau mencium tangan suaminya. Suaminya mau pergi ataupun pulang dari bepergian, itu seorang istri harus menyambut dengan wajah yang sumringah, wajah yang ceria, dan mencium tangannya. Yang keenam, seorang istri harus bertutur kata yang sopan dan halus. Nadanya agak direndahkan kalau berkata pada suami, dan harus berkata yang sopan ya. Ya kalau bisa pakai bahasa Jawa, tata krama. Kalau nggak bisa ya seenggaknya pakai nada yang rendah, jangan pakai nada tinggi ya. Nada rendah ya sekitar re segitu aja, atau bisa mi lah, paling dhuwur mi. Kalau yang tahu tangga nada itu ya segitu aja, jangan sampai nada tinggi, harus nada rendah, pakai bahasa yang sopan dan bahasa yang halus. Selanjutnya yang ketujuh ya, ketika dikasih sesuatu atau dibelikan sesuatu oleh suami, itu harus menerima dengan dua tangan, dan harus jangan sampai lupa mengucapkan terima kasih ya, matur suwun, seperti itu. Jangan sampai mencela ataupun sampai menolaknya, itu harus diterima dengan kedua tangan dan dengan wajah yang bahagialah, seperti ketika kita dapat sesuatu, walaupun itu nanti kita nggak dipakai ataupun apa, yang penting ketika dikasih itu langsung diterima. Masa ketika orang yang ngasih kita sun terima kasihnya banyak, tapi kalau suami yang ngasih malah nggak mengucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya seorang istri itu harus mengingatkan suaminya ketika dia lupa ataupun ketiduran ataupun belum melaksanakan sholat 5 waktu. Itu seorang istri wajib mengingatkan ya. Kalau suaminya tidur berarti wajib untuk dibangunkan. Kalau suaminya sibuk kerja, semisal sibuk kerja, itu nggak apa-apa, seorang istri duhur itu ditelepon suaminya, ditanya sudah makan belum, sudah sholat belum, itu diingatkan terus. Sesibuk apapun suami, seorang perempuan harus selalu mengingatkan sholat ya. Itu yang harus diperhatikan, sangat diperhatikan sekali, karena kebanyakan kalau sibuk pekerjaan itu biasanya lupa. Kalau lupa berarti istri yang wajib mengingatkan, jangan sampai lupa, sama-sama lupa. Kalau masalah sholat diusahakan tetap ya, jangan sampai lupa. Yang selanjutnya, diusahakan antara suami dan istri itu makan bersama, minum bersama, tidur bersama, mandi bersama ya. Jangan cuma pas pengantin baru saja makan sepiring berdua, tapi menikah 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, jangankan makan bersama, kadang makannya sendiri-sendiri, ini makan nanti, suaminya makan dulu, atau sebaliknya. Diusahakan selalu bersama, walaupun itu sudah punya banyak anak, itu supaya dicontoh, nanti anaknya bisa melihat, oh ya, kedua orang tuaku selalu makan bersama. Itu bagus sekali. Seandainya ada suatu hal yang tidak memungkinkan untuk makan bersama, itu gak apa-apa makan sendiri-sendiri ya. Dan diusahakan kalaupun ketika makanan suaminya itu sisa, itu hendaknya istri yang menghabiskan. Itu nanti akan ada karomahnya tersendiri. Begitu juga ketika
mandi ataupun kita apa itu harus diusahakan selalu bersama dan selalu berjamaah antara suami dan istri. Kalau memang diharuskan untuk sholat di rumah, itu ya berarti berusaha untuk jamaah dengan istri. Tapi kalau memang suaminya berjamaah di musola, itu malah lebih baik ya. Kalau semisal itu dia diharuskan sholat di rumah, seorang suami diharuskan ada sesuatu yang mengharuskan dia sholat di rumah, maka sebaiknya untuk berjamaah dengan istri. Selalu berjamaah itu nanti akan menambah keharmonisan. Jadi kalau seorang suami istri itu selalu langgeng untuk makan bersama, selalu apa-apa bersama, itu insya Allah nanti lebih lengket lagi, lebih kraket lagi. Kalau bahasa Jawanya itu lebih kraket lagi, lebih lengket lagi antara pasangan suami istri. Jadi jangan sampai kita punya prinsip sudah nikah berapa tahun sudah berubah. Jangan. Kalau bisa keharmonisan itu tetap dijaga sampai ajal yang memisahkan. Jadi insya Allah nanti tidak akan ada orang ketiga atau tidak akan ada yang bisa mengganggu rumah tangganya, gitu ya. Selanjutnya, ketika seorang istri ingin berhutang atau ingin berhutang di warung atau kredit, itu harus seizin suami. Tidak boleh seorang istri berhutang tanpa sepengetahuan suami, harus tetap izin ya. Ini loh, kadang sering saya jumpai atau sering pengalaman, kalau seorang istri berani berhutang tanpa izin suami, itu nanti akan terbiasa. Sebenarnya nggak boleh, harus izin suami dulu. Apapun resikonya, kalau suami tidak mengizinkan, jangan sampai kita berhutang. Saya yakin pasti akan ada, percaya saja kepada Allah, pasti Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Selalu mendekatkan diri saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang terakhir ya, yang terakhir, seorang istri harus mencintai dan menghormati saudaranya suami, terlebih-lebih adalah bapak ibunya. Berarti mertua itu harus dihormati dan disayangi, dicintai seperti halnya mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita sendiri. Jadi kedua mertua kita itu sama seperti kedua orang tua kita. Ketika kita sudah menikah, maka orang tuanya suami itu sudah menjadi orang tua kita. Nggak boleh dibedakan, harus disamakan. Kalau semisal mau ngirim gula 1 kilo ke ibu, berarti harus juga 1 kilo ke ibu mertua, harus disamakan. Karena mereka haknya sudah sama seperti ibu kandung, ibu mertua atau bapak mertua itu sama seperti ibu dan bapak kandung kita. Jadi harus disamakan. Nah, itu tadi kunci masuk surganya istri. Kalau kita ingin masuk surga, ayo bareng-bareng kita lakukan hal-hal tadi, karena itu semua tidak asal-asalan ya, semua sudah sesuai dengan syariat, sesuai dengan anjuran-anjuran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin menjadi istri solehah, kalau kita ingin masuk surga, kuncinya ada pada suami. Jadi selalu taati suami, apapun resikonya, apapun yang terjadi, kalau kita selalu taat kepada suami, selama suami kita tidak melenceng dari agama ya, melenceng dari itu, insya Allah akan membuka pintu surga bagi kita. Ingat, muslimah sejati bukan dilihat berapa banyak lelaki yang memuja atau mencintainya, namun muslimah sejati itu dilihat dari sejauh mana ia mampu menjaga kehormatannya dan mampu menjaga, mempertahankan cinta sucinya hanya untuk kekasih halalnya, yaitu suami. Demikian videonya Umi Eni, semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu tonton videonya Umi ya.
Insya Allah kami akan selalu menampilkan video-video yang bermanfaat, apalagi yang berkaitan dengan seorang perempuan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.